Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sepertinya ini akan panjang. Mas Ade Armando juga kembali memberikan respon, dan karena itu mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu. Ini yang sedang saya dan beberapa teman sedang hadapi sekarang. Ini terkait masalah serius pada pernyataan Pak JK di bulan Ramadan di bulan lalu. Pernyataan itu disampaikan di Masjid Kampus UGM. Saya ulang saja pernyataan kontroversial itu ya. Pak JK bilang dalam ajaran Islam dan Kristen, mereka yang dibunuh umat beragama lain, yaitu Kristen dan Islam, dianggap mati syahid. Bahkan secara spesifik, Pak JK mengatakan bahwa dalam ajaran Kristen membunuh atau dibunuh orang Islam akan dianggap syahid. Pernyataan ini lantas menyebar luas, karena ada rekaman videonya yang berdurasi tidak sampai 2 menit di dunia online. Tentu saja rekaman pernyataan itu menimbulkan reaksi. Saya dan sejumlah rekan di Cokro TV juga membahasnya di sebuah podcast. Dalam podcast itu kami menganggap Pak JK sebaiknya lebih berhati-hati saat bicara soal agama. Kami menunjukkan tidak ada ajaran agama Kristen yang mengatakan membunuh atau dibunuh umat Islam itu syahid. Dan kami juga bilang tidak ada ajaran Islam yang mengatakan membunuh atau dibunuh umat Kristen itu syahid. Selain di Cokro TV, juga ada influencer medsos yang mengkritik ucapan Pak JK. 2 orang yang sangat terkenal adalah Grace Natali, mantan Ketua Umum PSI, dan Permadi Arya alias Abu Janda. Juga ada 18 atau 19 organisasi lain melaporkan Pak JK karena dianggap menistakan agama. Nampaknya kubu Pak JK benar-benar tidak terima menerima kecaman masyarakat itu. Mereka pun mengirimkan serangan balik yang dahsyat. Kini mereka berupaya keras membalas dengan memelintir cerita dan memobilisasi kelompok-kelompok masyarakat sipil. Mereka berupaya membangun narasi bahwa mereka sesungguhnya adalah good guys, sementara kami bad guys. 2 hari yang lalu misalnya, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin beserta 40 tokoh dan pimpinan ormas Islam di tingkat nasional bertemu dengan Pak JK. Seusai pertemuan, Din beserta sejumlah tokoh ormas Islam bertemu wartawan. Din menyatakan mereka berencana akan melaporkan saya, Grace Natali, dan Permadi Arya. Din bilang mereka menduga dan meyakini bahwa kami adalah orang-orang yang pertama kali menyebarkan potongan video ceramah Pak Yusuf Kalla. Mereka menyatakan pemuatan pemotongan video Pak JK itu tendensius, provokatif, dan mengadu domba. Mereka bilang kami menuduh Pak JK melakukan penistaan agama. Menurut Din, kami selama ini seolah bebas menyebarkan fitnah karena kami memiliki backing. Karena itulah kami bebas mengadu domba umat beragama. Kata Din, segenap skenario ini dijalankan oleh pihak yang tidak ingin Indonesia guyup, rukun, aman, sentosa. Tapi saat ini kesabaran mereka yang cinta kebenaran dan keadilan sudah pada puncaknya. Penyebaran fitnah tidak bisa ditolerir dan harus diselesaikan di pengadilan, ujarnya. Din belum secara tegas menyatakan kapan akan melaporkan kami ke polisi. Mungkin minggu depan tadi. Tapi selain Din dan kawan-kawan, ada pula pihak yang sudah melaporkan saya dan Permadi Arya ke polisi. Namanya Aliansi Profesi Advokat Maluku atau APAM. Pada 20 April yang lalu, mereka melaporkan kami melakukan tindak pidana penghasutan dan provokasi. Selain itu, banyak pula netizen yang menyerbu media sosial dengan segenap makian, kecaman, bahkan hujatan bahwa saya, Grace, dan Permadi menistakan agama. Bapak Ibu dan teman-teman semua, seperti yang sudah kita dengarkan bersama-sama, akhirnya terjadi saling balas antara kubunya Pak JK dengan Mas Ade Armando, dan juga ada nama-nama yang beberapa hari lalu itu memang disebutkan nama Grace Natali dan juga Mas Permadi Arya ataupun Abu Janda. Bapak Ibu dan teman-teman semua, kalau pada akhirnya seperti ini, maka kemungkinan besar ini akan panjang ke depan penyelesaiannya. Sebenarnya yang sedang dibutuhkan hari ini adalah perihal elaborasi lebih mendalam, penjelasan lebih spesifik terkait dengan diksi yang kemudian dipandang sesuatu yang perlu untuk dijelaskan lebih lanjut, karena kemungkinan terbesarnya bisa mengarahkan orang pada kesalahmengertian. Nah, itu yang selama ini kan juga tersampaikan di ruang publik, bahwa bahkan dari Eporus, dari PGI, juga dari Pendeta Damanik menyampaikan bahwa ini ada kesalahmengertian, ini ada kesalahpahaman terkait dengan narasi ataupun sesuatu yang sudah disampaikan oleh Pak JK pada ceramahnya di beberapa waktu yang lalu itu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalaupun misalnya itu dianggap sebagai sesuatu yang disalahpahami ataupun disalah mengerti, maka poin yang paling penting dalam hal seperti ini adalah ada penjelasan lebih spesifik. Memang tidak dapat dipungkiri sampai hari ini saya secara pribadi ya,
sudah melihat itu beberapa klarifikasi pembelaan dari Pendeta Adam Manik, lalu kemudian juga dari PGI, lalu kemudian juga dari Eporus. Tidak ada dari pihak-pihak ini yang secara spesifik ya mengelaborasi, menjelaskan lebih jauh terkait dengan diksi yang dalam beberapa laporan oleh ormas-ormas Kristen itu ataupun beberapa pihak lainnya yang menganggap bahwa ini perlu untuk dikaji, perlu untuk diteliti lebih jauh kenapa diksi yang dipakai itu adalah perihal Kristen. Karena diksi itu kemudian kan ditafsirkan bahwa berarti Pak JK sedang berbicara mengenai ajaran suatu agama, sedang bicara mengenai teologi suatu agama, sedang bicara mengenai keyakinan iman suatu agama, yang dalam penjelasan itu beliau bicara terkait dengan Kristen. Nah, ini sebenarnya yang hari-hari ini menimbulkan kontroversi. Ada pro dan kontra sendiri sebenarnya di dalam kekristenan pun juga begitu. Ada yang menganggap bahwa ini disalah mengerti, ada yang menganggap bahwa oh itu sudah benar itu. Jadi inilah situasinya. Mengapa kemudian ada yang pro dan kontra? Karena masih pada posisi masing-masing memberikan interpretasi terhadap diksi yang disampaikan oleh Pak JK. Belum ada penjelasan lebih lanjut dari pihak-pihak yang hari ini menyatakan pembelaan kepada Pak JK. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Jadi kita lihat pada akhirnya seperti yang disampaikan oleh Mas Ade Armando, justru kemudian yang terjadi itu adalah adanya saling menduga bahwa yang menyebarkan ini, kemudian ada narasi bahwa ada upaya mengadu domba dan segala macamnya. Tapi mari sama-sama kita lihat ya, apakah mungkin seorang Grace Natali, seorang Mas Permadi, seorang Mas Ade Armando ini, yang selama ini terutama Mas Ade Armando dan Mas Permadi Arya ataupun Abu Janda, orang yang seringkali menyuarakan perihal toleransi, bahkan mereka seringkali juga menyuarakan peristiwa-peristiwa intoleransi yang dialami oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Apakah mereka mungkin ada niat untuk melakukan mengadu domba antar umat beragama? Kalau saya melihatnya dari track recordnya mereka ya, itu sangat jauh. Yang kedua, saya sudah mendengar dari video yang disampaikan oleh Mas Ade Armando itu, juga Grace Natali, juga Mas Permadi Arya. Sebenarnya mereka ini lebih kepada memberikan respon biasa saja sebagai warga negara Indonesia yang peduli terhadap keberagaman, yang peduli terhadap kerukunan. Mereka menyampaikan opini terkait dengan pernyataan Pak JK, dan semuanya itu fokus pada diksi baik Kristen dan Islam sama-sama berpendapat. Jadi sebenarnya diksi yang dijelaskan dan kemudian disayangkan itu adalah perihal diksi baik di Kristen. Kalau tadinya Pak JK bicara mengenai orang Kristen, ya sangat jelas sekali berarti ini bicaranya penganut Kristen. Sehingga kemudian karena waktu itu beliau bicara mengenai Ambo dan Poso, berarti orang langsung mengerti, oh mungkin ya itu kan hasil temuan dari Pak JK. Kan bisa seperti itu, tapi kan bukan orang yang ada dalam diksi itu, tapi Kristennya. Nah, itu yang kemudian diasumsikan, diduga bahwa ini pengertiannya bicara mengenai teologi, bicara mengenai ajaran. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau secara pribadi ya, ini tidak perlu dan tidak harus kemudian dibuat menjadi panjang sekali, karena pada akhirnya kan itu akan tetap ya menimbulkan pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Tapi sebaiknya duduk bersama, lalu kemudian elaborasi, dan pada akhirnya kita bisa mengerti ini kira-kira maksudnya apa dan konteks penggunaan diksi itu maksudnya seperti apa. Nah, itu yang sebenarnya saya pikir hari-hari ini justru paling dibutuhkan. Tapi memang akhirnya Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah ada pro kontra, masing-masing berdiri pada pihak tertentu ya, ada kubunya Pak JK, ada juga pihaknya Mas Ade Armando dengan netizen yang sepakat. Akhirnya apa? Terbagi jadi dua kelompok. Bahkan di Kristen sendiri pun juga ada dua kelompok akhirnya. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Ada yang menganggap, oh ini bisa diduga menista agama. Tapi ada yang mengatakan, oh ini tidak seperti itu maknanya ataupun konteks. Nah, itulah yang terjadi beberapa waktu terakhir ini.